Baik, Ibu. Perkenalkan, nama saya Mikael Dimobutom. NIM saya 43324008. Di sini saya akan menjelaskan tentang kritikan saya terhadap uh, web yang diberikan oleh web yang dari kakak tingkat. Untuk kelengkapan itu saya harus mencakup semua kebutuhan yang diperlukan untuk sistem ini, termasuk semua fungsi, fitur, dan batasan yang diharapkan oleh pengguna. Untuk konsistennya, informasi yang diberikan dalam SRS tidak boleh bertentangan satu sama lain. Setiap bagian dari dokumen harus saling mendukung dan tidak ada pernyataan yang saling bertentangan. Yang ketiga itu tidak ambigu. Istilah dan frasa yang digunakan dalam SRS harus jelas dan memiliki makna yang pasti. Hal ini penting untuk menghindari interpretasi yang berbeda oleh berbagai pemangku kepentingan. Yang selanjutnya itu dapat dilacak. Setiap kebutuhan dalam SRS harus dapat ditelusuri kembali ke sumbernya, baik itu kebutuhan pengguna, kebijakan, atau standar. Ini memudahkan dalam pengelolaan perubahan verifikasi. Yang selanjutnya itu dapat diverifikasi. Kebutuhan yang dinyatakan dalam SRS harus dapat diuji dan diverifikasi melalui pengujian atau inspeksi untuk memastikan bahwa sistem memenuhi spesifikasi tersebut. Yang keenam, dapat dimodifikasi. SRS harus disusun sedemikian rupa sehingga mudah untuk diperbarui atau diupdate ketika ada perubahan kebutuhan atau kondisi yang memungkinkan harus diubah. Yang selanjutnya itu adalah diprioritaskan. Kebutuhan dalam SRS harus diprioritaskan berdasarkan pentingnya dan dampaknya terhadap pengguna dan bisnis. Ini membantu dalam pengambilan keputusan selama pengembangan situs web. Yang selanjutnya dapat diuji. Kebutuhan harus dinyatakan sedemikian rupa sehingga dapat diuji melalui metode pengujian yang jelas, sehingga hasilnya dapat diukur dan dinyatakan sebagai lulus atau gagal. Yang selanjutnya itu ada tingkat tinggi dan tingkat rendah. SRS harus mencakup kebutuhan pada berbagai tingkat detail, dari kebutuhan tingkat tinggi yang memberikan gambaran umum hingga kebutuhan tingkat rendah yang lebih spesifik. Yang selanjutnya itu relevan. Semua kebutuhan yang dicantumkan dalam SRS harus relevan dengan tujuan proyek dan kebutuhan pengguna. Yang selanjutnya dapat dibaca manusia. SRS harus ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingannya, termasuk yang bukan teknis. Dan selanjutnya selaras dan sasaran bisnis. Kebutuhan yang diidentifikasi harus mendukung tujuan dan sasaran bisnis organisasi. Yang terakhir, metodologi Agile. Dalam konteks metodologi Agile ini, SRS harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan yang cepat, serta mendukung kolaborasi antara tim pengembangan dan pemangku kepentingan. Nah, kelebihan dari memiliki SRS yang berkualitas itu yaitu mengurangi resiko. Yang pertama itu mengurangi resiko. Apa yang dikurangi resiko di sini? Yaitu SRS yang lengkap dan jelas mengurangi risiko kesalahan dan kebingungan selama pengembangan yang seringkali menyebabkan keterlambatan dan biaya tambahan. Selanjutnya meningkatkan kualitas produk. Ini SRS yang kelebihannya ini satunya itu meningkatkan kualitas produk dengan spesifikasi yang dapat diuji dan diverifikasi. Produk akhir cenderung memenuhi harapan pengguna dan memiliki kualitas yang lebih tinggi. Nah, mungkin seperti yang bisa saya sampaikan melalui kritikan saya yang dari kakak tingkat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.